Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adhan Falik Eskom, mengajar di SMK Negeri 1 Maros. Pada kesempatan ini saya akan membuat praktek baik dalam mengajar melalui pendekatan TPEK. Yang pertama adalah mengenai situasi peserta didik pada kesempatan proses belajar mengajar itu merasa sangat jenuh ketika kita belajar praktek di dalam ruangan. Bagus, pertahankan, bagus. Dan mengenai tantangan saya ingin memberikan bagaimana solusi untuk belajar yang lebih efektif ketika praktek itu di luar ruangan. Ya, jadi solusinya adalah kita akan belajar di luar ruangan. Kita belajar outdoor, ya. Baik, oleh karena itu aksi yang saya lakukan adalah bagaimana anak-anak atau peserta didik itu belajar materi produktif atau kejuruan yang bertema jaringan netkabel itu di luar ruangan atau outdoor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anakku sekalian. Siang, Pak. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran seperti biasanya itu saya persilahkan dulu kepada ketua kelas untuk pertama menyiapkan kelasnya. Yang kemudian yang kedua adalah memimpin doa, ya. Dan yang ketiga adalah memimpin literasi kitab suci Al-Qur'an, ya. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Marilah kita literasi bersama-sama. Literasi dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik anak-anak sekalian, saya mau absen terlebih dahulu. Muhammad Ilham. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Salman. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Nabila. Sakit. Siti Nurhalisa. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa teman kita yang sakit, yang kita doakan semoga lekas sembuh, cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita. Amin. Semua pada kesempatan yang akan datang. Baik anak-anak sekalian, seperti biasanya juga saya ingin mengecek dulu kerapian pakaiannya, ya. Tolong pakaiannya dirapikan, ya. Ya, kemudian saya mau mengecek kebersihan kelasnya atau ruangan labnya. Ya, masih bersih ya? Alhamdulillah. Nah, saya mau berikan dulu ice breaking. Jadi sesuaikan urutan abjad pada angkanya. Ya. A. Betul. Lanjut. B. Betul sekali. C. Mantap. Iya, lanjut. Motivasi kita pada kesempatan ini itu adalah tentang ayat suci Al-Quran, ya, yang menyampaikan atau mengatakan hal jazaul ihsani illal ihsan, ya, tidaklah kebaikan itu, balasan kebaikan itu kecuali kebaikan pula.
Ya, oke. Selanjutnya adalah tentang saya mau tanya pembelajaran kita sebelumnya, ya. Kita sudah mempelajari tentang apa itu jaringan mikrotik, ya. Apa itu jaringan mikrotik? Nah, saya mau tanya, siapa yang masih ingat apa itu jaringan mikrotik? Ayo. Saya, Pak. Iya, silakan berdiri, Om Ali. Jaringan mikrotik adalah jaringan yang digunakan untuk mengatur user. Betul sekali, kita tepuk tangan dulu. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah tentang jaringan outdoor. Jaringan nirkabel berbasis outdoor. Kita perlu pahami apa langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sangat mudah, seperti biasanya. Pola kita itu di mindset itu 4 tahap. Yang pertama adalah langkah-langkahnya itu memahami konsep jaringan outdoor. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian yang ketiga adalah cara mengkonfigurasinya nantinya, ya. Kemudian setelah dikonfigurasi itu kita yang keempat adalah mengujinya. Ya, oke, baik. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan slide materi pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, definisi apa itu jaringan outdoor? Nah, intinya jaringan outdoor adalah jaringan yang kita mau gunakan atau pasangkan di luar ruangan. Kalau begitu, saya mau membagikan LKPD. Maaf, LKPD-nya silakan diambil, ketua kelasnya diambil LKPD-nya. Silakan. Ya, tolong dibaca baik-baik LKPD-nya, dicermati. Nah, kemudian saya mau bagi kelompok. Kelompoknya sesuai kelompok yang kita sudah bentuk pada pertemuan sebelumnya. Ya, itu saja. Oke, baik, kalau begitu silakan dimatikan komputernya. Lalu kita beranjak keluar untuk mempraktekkan apa yang materi yang sudah dijelaskan. Kelompok 1, silakan ke sini untuk memakai PD-nya. Ini juga kalau tak lipat kamera. Ya. Terlipat pula kan apa? Terlipat. Ya, betul sekali. Nah, satu saja dulu. Ya. Oke. Satu kait begini, satu yang dipakai. Nah. Kenapa pada tak begini? Lepas sampai. Ini belakang ini. Data di sana. Ya, kelompok lain silakan diperhatikan. Ya, potlannya. Iya. Baliklah. Ya. Iya. Oke. Dinyalakan. Nah, masuk di browser. Iya. Terang. Sudah. Ya. Oke, kasih masuk IP defaultnya. Tadi berapa? 92 Ya. 168 254. Ya. Ya. 1 92 titik 168 Titik 0 254. Nah, masukkan. Coba admin. Dua tangan tak? Ya. Perbaikin dulunya. Ya. Kali ya, dibantu temannya mengarahkan. Tunggu ya. Oke, sudah? Saya cek sudah disetting? Sudah. Kelompok? 1. 1. Kelompok 1.
Cek dulu. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah berhasil. Ya, silakan kelompok 1 yang tugasnya manjat turun. Jangan lompat ya. Oke, siap-siap kelompok 2. Ya. Nah, sekarang kita mau mempresentasikan apa yang sudah kita kerja tadi. Silakan dibahasakan sesederhana mungkin sesuai apa yang kita telah lakukan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara membuat jaringan outdoor. Pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahannya, yaitu access point, komputer, kabel adaptor access point, dan kabel LAN. Kabel adaptor access point dicolokkan ke saklar dan ujungnya dicolokkan ke access point. Lalu ujung kabel LAN yang satunya dicolokkan ke port LAN yang ada di laptop. Lalu ujung kabel yang satunya kita colokkan di port LAN yang ada di access point. Kemudian access point-nya di restart. Lalu kita ke laptop, membuka browser entah itu Chrome atau Firefox. Kita terlebih dahulu harus melihat IP default dari access point. Jika kita sudah tahu, kita masukkan di laman web yang ada di Chrome. Pada saat setelah pencarian, kita akan dituntun ke website TP-Link. Lalu kita di situ disuruh untuk memasukkan password dan nama. Dan tahap terakhir adalah mencari hotspot yang telah kita buat di HP masing-masing, apakah tersambung atau tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan daripada Muhammad Ali, perwakilan dari kelompok 1 ya. Kita close dulu. Nah, pada kesimpulannya ya, yang pastinya itu ketika kita mengerjakan sesuatu harus kita pahami dulu, harus kita pahami apa yang kita mau, supaya planning atau tahapan-tahapan yang kita lalui itu adalah berjalan dengan baik dan benar. Ya, oke. Baik anak-anak sekalian, kembali saya informasikan bahwa supaya pembelajaran ini kita semakin mendalam, pemahaman kita tentang jaringan outdoor semakin baik, semakin kuat, semakin diingat satu sama lainnya nantinya. Makanya kita saya beri tugas di rumah, kita mengerjakan rangkuman pembelajaran kita pada kesempatan ini dalam bentuk tertulis, baik itu di Word maupun di buku, ya. Di buku kemudian dikirim ke Google Form yang kita sudah buat. Dan selanjutnya adalah untuk materi pembelajaran berikutnya itu adalah kita mau mengkonfigurasi router mode range extender. Ya, maksudnya itu kita bisa memperluas jaringan kita, jaringan internet yang berbasis internet dengan mode range extender. Ya, biasanya kita biasa pakai API bridge atau dan sebagainya. Ya, oke. Akhir pembelajaran ini saya tutup dengan doa yang dipimpin oleh saya pribadi, saya sendiri. Cukup kalian mengaminkannya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anakku sekalian, terima kasih banyak atas kesempatannya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan alhamdulillah dalam resultnya ini atau hasilnya anak-anak merasa sangat senang dalam pembelajaran jaringan kabel ini di luar ruangan dan hasilnya sangat memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.